Menelaah kitab-kitab sejarah Bani Alawi yang ada saja, sebenarnya tak memiliki sumber riwayat yang valid. Coba deh terjun langsung dalam penelitian hasil pendataan Habib Ali bin Ja'far, yang mengumpulkan diaspora Bani Alawi yang datang ke negeri ini untuk generasi keturunannya yang belum jauh, sekitar 7-10 generasi saja. Dan banyak salah nisbah yang tertukar. Begitupun banyak nama-nama yang diduga fiktif dan tidak ada sejarahnya sama sekali, hanya saja sebatas cocokologi kemiripan nama. Secara keilmuan sejarah dan nasab, sejarah nasab Bani Alawi aslinya itu masih amburadul. Terus sejarah nasab amburadul Bani Alawi ini mau melawan keakuratan tes DNA? Ya pasti pada kepanasan para Bani Ba'alawi. Di sini, saya akan memaparkan narasi penting yang perlu Anda ketahui, dari Kiai Imaduddin Ustman Al-Bantani. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallam sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis, karena beliau-beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu, Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani,
ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu. Ini kitabnya Ibnu Samurah yang abad kelima. Ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, yai. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat. Makanya Syuhrah wal Istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat. Hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang. Itu puluhan. Jadi puluhan. Makanya kaget sekarang dia omong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya. Saya diomong Dajjal, iblis. Ya premen maning wong mekonon sih. Wong dudu cucu Nabi jeung aku cucu Nabi barang diwara ora percaya premen. Iki kitab beki. Kita dalile anakku kitab pertamaku, kitab beku Tahdibul Ansab, anaknya Ahmad, laka sing arannya Ubaid. Ki kitab keroroku masih abad kelima arannya Al-Majdi. Laka anaknya Ahmad disebut Ubaidku. Ku kitab beku halamannya anak, cetakannya anak, manuskripnya masih anak. Kitab ketelu Muntaqilatut Talibiyah masih ning abad 5. Laka arane Ahmad bin Isa iku Ubaidku. Terus ning abad ke-6 laka aran Ubaidku anak-anaknya ditulis KB Muhammad Ali Husain telu doang anakku. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papat ditambah siji Ubaid. Dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad ke-4 itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh Ubaidnya. Ubaid itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i mah kah kitab-kitabnya? Laka kitabnya minimal senajan kemudian madhabaiku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Tsauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubaid bin Ahmad bin Isa Malaka. Kenapa laka? Ya laka wonge ki laka uli gawe-gawe doang. Dua anak ngakuni Alwi maning mujtahid mutlak maning wis oras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aqtab
iku kabeh dijukut nang dheweke kabeh. Coba lamun orang mustahid mutlak engko nek keturunan leluhur ku disebut qutbul aqtab, wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddia kullas syaraf kullal karam, setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Deleng ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin yang dimasukin keluarga dia semua. Wong Moro kebagian, wong Kresek, wong Banten, wong Lampung, wong Rumbia ora kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku. Yai NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini, bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim As'ari bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah, bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasim bin Yahya. Wis gawe buku, bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus kan. Bang setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an, itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata, dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang, katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di Jejeran Jogja, Pleret. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Nggak mau, sepokoknya tamblek be terus bae deket. Menai be suwe-suwe mau wong ora kelingan.
berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi, termasuk masalah nasab iki. Wis nyata secara sejarah gagal, ilmu nasab gagal, tes DNA gagal, tapi dia masih punya muhibbin. Tetep muhibbin iki mah percaya ning deke bae, ning kita medajal ngakun.